Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Keislaman kami. Hari ini kita bakal ngobrolin tema yang relevan banget buat mahasiswa, yaitu kedudukan iman dalam kemajuan iptek dengan sudut pandang refleksi sejarah sampai masa depan. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya lalu Muhammad Ibad Zarka dari Prodi Sistem Informasi, NIM 1020-225-00174. Next. Perkenalkan, nama saya Abdul Syahudi dengan NIM 1020-225-00330, kelas SI 4910, Prodi Sistem Informasi dan Fakultas Rekayasa Industri. Perkenalkan, nama saya Emri Fathar Rahman dengan NIM 1020-225-00222 dari kelas SI 4910. Perkenalkan, nama saya Hafiz Syahban Fadil dengan NIM 10-225-00175 dari Prodi 1 Sistem Informasi. Maka nama saya Raidan Bizar dengan NIM 10-22-53-0074 dengan Prodi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Kenapa topik ini urgent? Karena teknologi makin cepat. AI, media sosial, data, bahkan hal-hal yang bisa membentuk cara kita berpikir dan bersikap. Pertanyaannya, kenapa iman itu posisinya di mana-mana? Jadi rem, jadi kompas, atau malah dianggap tidak relevan? Nah, itu yang kita bakal bahas hari ini. Kita mulai dari ide yang paling dasar. Iptek itu alat, netral, satu teknologi yang sama bisa jadi maslahat atau mudarat. Internet bisa jadi jalan dakwah, tapi juga bisa jadi jalan hoax dan fitnah. Jadi yang jadi pertanyaan bukan teknologinya salah atau benar, tapi siapa yang mengendalikan dan nilai apa yang memimpin. Kalau kalian jelasin iman dalam satu kata konteks teknologi itu apa? Kalau dari saya itu kompas. Kalau menurut saya filter. Kalau dari gua itu niat sih. Menurut saya tanggung jawab. Oke, menarik. Sekarang kita belah pelan-pelan. Pertama dari sini dulu. Kita udah sepakat teknologi itu alat. Tapi sebenarnya sejak dulu agama tuh melihat ilmu itu gimana sih? Apa iman dan iptek pernah jalan bareng nih sejarah gitu, sejarah agama Abrahami. Ipat, coba bawa kita ke flashback. Gimana perspektif sejarah agama-agama Abrahamik, yaitu ketiga agama Yahudi, Kristen, Islam itu yang masih satu nabi lah. Gimana tuh soal ilmu dan kemajuannya? Oke, kalau kita lihat dari sejarah agama-agama Abrahamik, iman dan ilmu bukan musuh. Justru sering ketemu di satu titik, mencari kebenaran dan membangun peradaban. Dari kisah awal manusia, konsep diajarkannya manusia pengetahuan menunjukkan bahwa belajar dan memahami dunia adalah potensi yang Allah berikan. Lalu dalam tradisi para nabi, ada pesan manusia punya batas dan tidak boleh menuhankan kemampuan sendiri. Dalam Islam, perintah Iqra menumbuhkan budaya ilmu, membaca teks dan membaca realitas. Maka pertanyaan kita hari ini bukan agama versus sains, tapi bagaimana iman memandu sains supaya tetap manusiawi, adil, dan tidak merusak. Oke, nah dari sejarah yang kita lihat iman dan ilmu bisa sejalan. Tapi sekarang masalahnya beda, teknologi udah makin kuat. Ya, Dampaknya makin luas. Jadi pertanyaannya siapa yang ngatur supaya teknologi nggak kebablasan gitu. Liga, menurut kamu gimana iman dan filter yang ente maksud? Etika di era AI dan kata sekarang. Itu gimana? Mana ente? menurut saya ambil bagian iman sebagai filter. Karena sekarang tantangannya bukan kurang teknologi, tapi kebanyakan teknologi seperti AI dan deepfake. Teknologi bisa bikin video palsu tanpa iman dan akhlak. Ini jadi alat fitnah dan kriminal. Dan data pribadi itu banyak aplikasi mengumpulkan data. Secara teknis bisa, tapi secara amanah dan etika harus dijaga. Dan terakhir, medis dan bioteknologi.
Itu kemajuan medis luar biasa, tapi tanpa iman bisa bergeser jadi bisnis yang kehilangan empati. Jadi iman itu bukan bikin kita anti teknologi. Iman membuat kita bertanya sebelum bertindak. Ini hal caranya, ini adil, ini bermanfaat luas atau merugikan orang lain. Oke, Mantap, mantap Liga. Mantap Liga. Beretika itu penting banget. Tapi Betul. selain jadi rem, iman juga bisa jadi bensin yang bikin kita semangat belajar dan berkarya. Di Hafiz, coba ya. ente jelasin gimana cara iman mendorong kita cari ilmu, tapi tetap beradab dan nggak sombong gitu. Tuh. Bagus pertanyaan bagus. Jadi menurut gue ini menuntut ilmu itu nilainya ibadah kalau niatnya benar dan caranya benar. Terus iman ini juga mencegah ilmu untuk buat kita itu jadi sombong, jadi tinggi hati dan segala macam. Terus ilmu ini juga sebagai bentuk amanah lah buat kita jaga dan kita gunakan sebaik-baiknya. Terus di kampus kayak di Telkom kita ini kita kan belajar sistem informasi IT otomatis kan. Itu kan kita ngoding. Nah kita ngoding itu nggak cuma buat jago doang, tapi supaya hasil codingan ini kita bisa manfaatin buat orang lain dan Nah, jadi bagus gitu, juga bermanfaat. Betul. Setuju. Betul ya. Setuju ya. setuju gua. Terus itu juga kita selain kita bikin sistem yang cuma sekedar jalan doang, tapi kita juga bikin sistem itu adil, aman, dan kita juga pertimbangkan dampaknya untuk kedepannya. Terus nah bahayanya nih kalau ilmu itu dipisah total dari nilai, maka akan muncul kemajuan yang kosong, jadi kayak nggak ngaruh apa-apa gitu. Terus secara teknis hebat, tapi secara moral itu buruk, jadinya nggak bagus, malah dampaknya nanti jatuhnya negatif buat kita. Jadi iman ini hadir buat arah, jadi kayak jalur kita untuk menuju jalan kebenaran. Jalan Hidup gitu ya. Iya, Hidup gitu ya. kayak lurus kita. Nah, kan dalam bahas kopas, filter, dan motivator. Sekarang kita bawa ke yang paling dekat sama kita sebagai Gen Z. Kan gen boomer-boomer itu ya. Apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Coba Ryan, ente jelasin prinsip praktisnya gimana? Tips biar kita tetap beriman tapi juga melek sama teknologi gitu. Ya, kalau dibikin bisnis, menurut saya ada beberapa hal sederhana tapi penting yang bisa kita lakuin buat sebagai Gen Z. Pertama, niat dan literasi. Nah, sekarang kan tadi kita udah bahas kopas, filter, dan motivator. Sekarang kita bawa ke yang paling dekat sama kita sebagai Gen Z, bukan gen yang itu boomer-boomer itu. Apa yang kita bisa lakukan secara nyata dan realistis? Coba Ryan, ente jelasin prinsip praktisnya gimana? Oke, kalau dibikin praktis, menurut saya ada beberapa hal sederhana tapi penting yang bisa kita lakuin sebagai Gen Z. Pertama yaitu niat dan literasi sebagai pengguna teknologinya. Jadi teknologi bukan cuma buat hiburan tapi juga buat belajar dan berkarya. Misalnya yang paling sering kita lakuin sebagai mahasiswa itu manfaatin AI sebagai media belajar kita. Jadi kita bisa nambah ilmu menggunakan AI, bantu kita mengerti pelajaran di kelas, juga mungkin dapatkan ilmu-ilmu baru yang gak diajarin di kelas. Jadi bukan cuma scrolling doang, bisa buat belajar. Yang kedua juga kita harus kritis dan beretika dalam menggunakan teknologi. Jadi kita harus lihat contohnya kayak di sosial media banyak banget berita viral, tapi mungkin nggak semua berita viral itu benar. Jadi kita harus filter berita-berita itu. Jadi kita berpikir kritis, kira-kira beneran nggak nih beritanya, akal nggak? Pokoknya jangan sampai minus literasi lah. Ya biar kita nggak share hoax juga ke teman-teman, itu bisa jadi dosa juga kan. Nah, kita harus seimbang dalam menggunakan teknologi. Jadi
pas kita gunakan teknologi kita jangan sampai lupa dengan nilai-nilai dasar Islam kita. Contohnya kayak ibadah. Jadi misal kita habis netral kita tuh nggak boleh lupa sholat. Ya juga selama kita gunakan teknologi tuh kita harus beradab, komen-komennya yang positif, juga konten-konten yang positif. Juga kita menggunakan teknologi itu cukupnya aja, jangan sampai kita dikuasai sama teknologi itu sendiri. Jadi sebagai Gen Z kita bisa pakai teknologi buat hal-hal positif, contohnya kayak konten edukatif atau dakwah atau konten-konten yang kreatif, atau juga untuk solusi-solusi digital. Jadi selama kita gunakan teknologi, iman tetap jalan, teknologi juga ikut maju. Intinya beriman bukan berarti anti teknologi, tapi juga melek teknologi, tapi Menggunakan secara ya secara bijak aja gitu. bijak sesuai ajaran-ajaran Islam. Betul. Setuju? Setuju. Siap. Bagus banget topiknya. Jadi itu saja mungkin dari 5 kawan kita rangkum jadi iptek itu netral. Yang menentukan arah adalah manusia. Iman berfungsi sebagai kompas dan filter etika supaya teknologi tidak jadi alat perusakan. Iman juga jadi motivator karena belajar dan berkarya bisa bernilai ibadah kalau niat dan caranya benar. Jadi Iman, Intinya, iman itu membimbing, ilmu itu bergerak. Dan intinya dari saya juga, kalau teknologinya makin canggih, etikanya juga harus makin kuat. Oh, kalau dari saya ini intinya itu skill tanpa adab bisa berbahaya. Nah, Benar. dan adab tanpa skill kita juga bisa ketinggalan. Jadi kita harus seimbang. Kalau dari saya hanya akan mendoakan semoga generasi kita bisa menjadi generasi yang produktif, Amin. kritis, Amin. tapi tetap punya tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Amin. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Siap. Balap deh ya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.